Kacong ngasangu ngaji sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami Kacong Ngasangu ngaji sambil ngopi. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dalam masa pandemi. Alhamdulillah kami sudah ditemani di sini oleh Al Ustaz Saifullah Azhar. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, nahnu fi amanillah. Diberikan kesehatan, kelancaran dan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita menjalani masa pandemi ini. Tentunya kita mengikuti prokes dari pemerintah. Alhamdulillah kita sehat. Terus dalam masa pandemi ini apa saja gitu Ustaz? Sebenarnya kegiatan atau aktivitas kita, sebenarnya status saya sama sampean itu kan masih sama Ustaz, sama jomblo ya. Ini belum berkeluarga ya, kadang kita membantu orang tua terus, tapi ya wajar lah banyak bermainnya Sama-sama, terus kalau waktunya ngajar ya begitu berjalan seterusnya. Masih aktif di bidang mengajar. Alhamdulillah. Oh ya Ustaz, gimana Ustaz ini menanggapi masalah di era sekarang, masalah drawing dan draw up, gimana? Yang dimaksud Anda itu masalah fashion Ya. terus masalah merawat tubuh. Pandangan Ustaz ini gimana? Seperti apa? Ya sebenarnya masalah yang digandrungi atau digemari oleh dunia saat ini, khususnya para remaja, baik itu pria atau wanita, istilah fashion atau penampilan dari segi pakaian atau perawatan dari segi kecantikan, terlihat maco, mapan, tampan dan semacamnya, itu merupakan hal-hal yang mubah atau hal-hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diceritakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud dalam Syarah Jami' Shogirnya, dalam kitab Jami' Shogirnya. Di sana dijelaskan pada suatu ketika, kata sahabat Jabir, Rasulullah SAW menziarahi rumah kita, bermain ke rumah kita. Terus di sana Rasulullah di tempat kita bertemu atau melihat seseorang yang rambutnya ini tidak karuan, katakanlah tidak karuan, gimbalan semacamnya. Terus Rasulullah SAW pada waktu itu berkata atau bersabda, ama kana yajidu hada yaskunu bihi sya'ra. Kata Rasulullah, apakah setelah melihat orang rambutnya tidak karuan, bukan gimbal ya, mungkin karena banyak debunya atau apanya, apakah ada sesuatu yang bisa merawat atau memperbaiki rambut orang ini? Dengan artian Rasulullah tidak suka, katakanlah mungkin tidak begitu suka kalau ada orang yang penampilannya tidak etis, tidak terawat semacam itu. Terus di sisi lain wara'a Rasulullah SAW al-akhir wa indahu thiyabun wasakhah. Terus di sisi lain Rasulullah melihat seorang yang berpakaian dalam keadaan busuk, pakaiannya kotor luar biasa. Nah, terus Rasulullah berkata lagi, amakana hada yajidu bihi yaghsalu amakana hada yajidu yaghsalu bihi thiyabah. Apakah ada atau sesuatu yang mungkin untuk membasuh atau mencuci baju orang ini? Dari sini berarti kita bisa menarik ulur dari kesimpulan bahwasannya dalam agama ini memang 3 hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk at-tazayun, berhias. Yang pertama dalam sisi tubuh kita, sehingga ada istilah as-sunanul fitrah. Sunanul fitrah dalam Sahih Bukhari dan semacamnya itu disebutkan sunanul fitrah ini seperti mencukur kumis,
terus memotong kuku. Nah, terus Pak Ustadz mencabut bulu ketiaknya, Itu termasuk termasuk merawat diri. merawat diri atau hal-hal yang mempercantik atau melihat supaya mapan hidup kita atau kelihatannya bersih gitu loh. Ya, ya. Nah, ya. Terus ada kalanya yang dari sisi fashion atau pakaian ini juga dianjurkan, sehingga kalau hari Jumat pakai pakaian yang afdhalut thiyab al-bayad, yang warna putih paling baiknya pakaian. Kalau pas hari hari telasan kata orang Madura, Idul Fitri, dianjurkan untuk menggunakan baju-baju yang mahal, jangan. Nah, ini dalam syariat memang dianjurkan untuk menjumpai, bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang ulama luar biasa. Kita harus berpenampilan yang baik ketika mau sholat dan semacamnya. Pakai parfum, dan ini semuanya anjuran. Cuman sehingga dalam satu riwayat ada sahabat namanya ini dari daerah Irak pada waktu itu, datang dengan rombongannya. Setelah ingin sampai pada Rasulullah, dia mengganti bajunya yang dipakai di waktu perjalanan, di dalam keadaan lusuh, mungkin banyak debu dan semacamnya ya. Terus dia berganti bajunya dengan baju yang rapi, yang baju yang keren untuk menghadap Rasulullah, untuk menghormat Rasulullah. Sehingga sahabat ini namanya adalah Al-Mundir Al-Asad. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata pada orang sahabat Mundir tersebut, ya Mundir, inna fika la khoslatan yuhibbuhuma Allah wa rasuluh, al-hilm wal ana. Setelah dia menghadap pada Rasulullah, disambut oleh Rasulullah, wahai sahabat Mundir, sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua perkara, ada dua hal, yang dua hal tersebut Allah sangat suka, begitu pula Rasulnya. Yang pertama hilm itu adalah walas asih, rasa kasih sayang dan semacamnya. Terus yang kedua ada al-ana itu merupakan at-ta'anni, orang yang tidak tergesa-gesa mengambil suatu keputusan, itu penuh dengan pemikiran yang matang, itu at-ta'anni. Terus sahabat Mundir berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini dua hal ini memang murni fadilah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadaku, atau ini dihasilkan oleh diriku sendiri? Kata Rasulullah, ya tentu dari Allah. Ya, berarti Ustadz atau sahabat channel Kacong Ngasangu, ngaji sambil ngopi ya, istilah glowing, merawat tubuh dan fashion ini memang ada anjurannya seperti itu. Nah, sudah sangat jelas sekali pemirsa Kacong Ngasangu bahwasannya dalam berfashion atau glowing itu legal, boleh-boleh saja. Tapi ini ada yang janggal, Ustaz. Dalam berfashion ini atau glowing glow up ini anak-anak zaman sekarang itu banyak fashionnya itu seperti halnya merawatnya itu seperti kalau laki-laki ini pendek, yang perempuan ini mengukir alis atau giginya ini dipasang kawat seperti itu. Tanggapan seperti apa ya? Ya, kalau masalah batasan, seperti apa batasan menyikapi masalah merawat tubuh atau berfashion, berpakaian itu seperti apa sebenarnya? Kembali pada yang awal, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah atau berhiaslah ketika kamu mau hendak ke masjid. Jadi kita dituntut untuk ketika saat hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, kata Syekhu Sabadu Muhyi Sunnah, Syekhul Baghawi itu menafsiri ayat ini dalam hal yang berkaitan ibadah seperti kondangan, walimah dan semacamnya, dianjurkan untuk berhias atau dalam keadaan memakai pakaian yang baik, yang sopan gitu. Cuman dalam permasalahan fashion seumpama berkaitan dengan pakaian yang pertama kita bahas tentang pakaian, sebenarnya pakaian itu yang penting menutupi Allah sudah sah-sah saja.
Nah, sebagaimana kita ketahui bersama batasan aurat. Cuman kebanyakan dari kalangan pemuda saat ini menggandrungi atau sangat menggemari pakaian-pakaian yang memang ini di luar di luar batasan atau di luar kebiasaan kita sebagai umat Islam. Contoh, kalau dulu kita memakai celana yang namanya ada robeknya, ada bolong-bolongnya, kita kan malu dulu. Lah terus sekarang ini celana yang sekian rupa atau yang macam seperti itu menjadi tren dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak katakanlah bukan jauh, tidak begitu kental di dalam keseharian dengan kita sehingga mempunyai kebiasaan semacam itu. Nah ini oleh pemuda kita diikuti. Ironinya hal semacam sampai membuka aurat dari kalangan laki-laki atau wanita ini banyak yang dicontoh dari dunia barat. Nah ini yang keluar dari tatanan kita. Ini dikatakan meskipun kita berfashion, bergaya semacam apapun, sepenting tidak mengikuti atau tersyabuh menyerupai orang-orang yang di luar yang tidak sama dengan kita, katakanlah dari sisi pakaian dan semacamnya, dengan artian keluar dari batasan-batasan norma Islam, maka itu tetap diperbolehkan. Kalau sudah melenceng dari itu tidak diperkenankan. Bisa dikatakan masuk nanti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, atau kata Rasulullah almar'u yuhsyaru ma'aman ma'hab. Kelak orang itu akan dibangkitkan dari alam kubur dan digiring kepada mahsyar sama orang-orang yang dicintainya, disenanginya. Kalau semisal Pak Ustadz sangat menyukai Ronaldo atau Lionel Messi, sampai saking mencintainya, Ustadz sangat mengikuti dari segi gerak-geriknya, fashionnya atau kelakuannya, gaya hidupnya, intinya seperti itu. Berarti kelak Anda akan dibangkitkan bersama mereka. Nauzubillah ya, umpama. Terus masalah berkaitan dengan masalah merawat tubuh, sebenarnya merawat tubuh itu sudah kita ketahui bersama, ada istilah sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu berkaitan merawat, memperhias tubuh kita dengan cara membuang atau mencukur atau memotong anggota tubuh kita yang sekiranya tidak pantas atau tidak memperindah pemandangan di muka kita, seperti somut, jenggot dan yang lain ya. Nah, cuman kalau permasalahannya dalam masalah kata Ustadz mencukur erek ya, jadi agak ini atau giginya dilancipkan atau dikasih behel, atau bahkan yang lagi ini dibonding rambut dan semacamnya. Nah ini sebenarnya kalau kata syaitan itu disebutkan dalam Al-Quran, wala udillannahum ilal ayah fala yughayyirunna khalqallah. Syaitan berjanji pada Allah, saya akan menyasarkan atau menyesatkan anak keturunannya Nabi Adam sampai ayat sehingga mereka merubah atau merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Nah ini banyak sekarang tindikan kata Ustadz. Nah ini dibolongi. Ini sudah kalau wanita kenapa kok sampai legal atau boleh sah-sah saja? Karena wanita itu mahaluz zina. Wanita dikasih anting, pernak-pernik, dikasih kalung emas, itu mantap. Mahaluz zina, tempatnya untuk berhias. Kalau cowok pakai anting, pakai kalung emas, ini kata salah satu ulama dalam kitab fikihnya seperti dalam Hausy Tarmasyi, di sana dijelaskan tidak pantas wanita memakai sutra dan semacamnya, karena sutra ini sifatnya lembek, lemes. Cowok bukan wanita ya, tidak pantas memakai sutra cowok. Karena kenapa? Sutra ini lembek dan semacamnya, tidak sesuai dengan sifat laki-laki yang perkasa. Kok pakai emas, kok pakai anting, kok pakai sutra, ini seakan-akan tidak sedap dipandang lah, karena kepunyaan wanita kok dibiasakan, dijadikan hal biasa oleh laki-laki. Nah, ini juga tidak sah, tidak boleh. Nah, terus masalah mencukur atau mengering ini ya, nah ini kata atau menyambung rambut atau
termasuk dalam konsep taghyir khalqillah atau merubah ciptaan Allah yang notabene ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan oleh agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilah wal washimah wal washirah. Nah, ilaha au kama qala Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang menyambung rambut, terus orang yang bertatu, terus orang yang apa itu giginya dijadikan supaya lancip, terus orang yang lah ini sama ulama bahasa daripada Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya, terus mencukur mengerek alisnya atau bulu di mukanya, bulu-bulu mukanya itu khusus cewek ya katakanlah, atau membuat lancip giginya. Ini termasuk orang yang mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman begini Ustaz, kalau di era sekarang ini seperti mencukur ini atau dibonding dan sebagainya, ini sebagian ulama menyatakan orang yang mempunyai suami kalau memang didasari atas izin suami ini tidak apa-apa, nggak boleh, karena tujuannya untuk lizina supaya berhias, kelihatan tambah cantik dan semacamnya, sehingga suaminya tambah semangat ya. Kan seperti itu kan. Kalau dibiarkan istrinya tidak berdandan, tidak apa itu bersolek kan, nanti suaminya cari istri lagi, poligami. Tapi ini maaf Pak, masalah nyambung rambut itu seperti apa? Ya nyambung yang rambut dimaksud, apa ya rambut, pakai rambut pasangan atau ada menanam rambut atau seperti apa? Bisa menanam ya, bisa ada kalanya rambutnya pendek memang disambung oleh menggunakan rambut orang lain, ini tidak boleh. Atau punya hewan atau barang apa, hal-hal yang lain tidak boleh, kecuali yang penting bukan dari punya anak Adam, dari bentuk barang yang suci, katakanlah apa istilah wig ya kalau sekarang wig, ini tidak apa-apa, cuman disambung, penting dengan tujuan, dengan izin atau ada hajah izin daripada suami. Itu Terus masalah orang yang merawat muka atau apa, atau memasang behel ini kalau tujuannya untuk hajat, seperti karena giginya terlalu ke depan dikasih behel supaya lebih rapi dan rapat, ini tidak apa-apa. Yang ini kalau tujuannya memang untuk pamer dan semacamnya, untuk fashion, karena dalam permasalahan dalam permasalahan merubah bentuk daripada apa yang telah digariskan oleh Subhanahu wa taala ini sangat tidak diperkenankan, hukum asal seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz ya, kalau menurut saya sebenarnya fashion atau apa itu merawat tubuh, istilah glowing dan yang lainnya, ini hal-hal mudah saja, cuman ada batasannya, di mana yang diperkenankan dan di mana yang tidak diperkenankan. Seperti itu mungkin. Jadi kesimpulannya seperti apa Ustaz? Intinya dalam berfashion atau merawat tubuh, glowing dan glow up, apa yang saya tahu, sebenarnya kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, tidak melihat pada penampilan kita, tubuh kita, melainkan yang menjadi poin yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan kita, amal keseharian kita, dan juga hati kita. Ini poinnya. Sehingga kata dalam kitab Al-Ishab apa itu Al-Ishab bi makarimil akhlaq liman talaba ridul khalaq di Syekhina Habib Umar bin Hafid. Dalam kitabnya beliau dijelaskan ahli Hadramaut itu berkata, ini pas ya kalau kita kaitkan dengan masalah glowing atau glow up. Kata ulama masyayikh ahli Hadramaut dulu, man saghalathu tawdiyatu jasadi an taghdiyati ruhi falyatlub ajrahu ila didan allati sata'kulu jasadahu fi qabri. Kata ulama Hadramaut, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk merawat
kecantikannya, merawat tubuhnya, ketampanannya, kemajuannya, sehingga dia melupakan merawat gizi atau kerohaniannya, merawat hatinya, amalnya, maka hendaknya orang tersebut meminta imbalan, meminta ongkos pada ulat belatung, karena ulat belatunglah kelak yang akan memakan jasadnya. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya penting kita merawat tubuh, berfashion penting sesuai dengan garis-garis yang kita ketahui bersama dan tidak sampai menyimpang dari norma-norma akhlakul makarimah. Seperti itu Ustaz. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf sedikit, semoga bermanfaat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini sudah sangat jelas sekali pemirsa Kacong Ngasangu, penjelasan dari beliau Al Ustaz Syahrul Azhari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.